Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun Ibu Bapak, Saudara-saudari, sahabat-sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai kota. Saya Pendeta Stefanus Lim. Pada malam hari ini, Kamis 17 September 2020, ingin mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari mengikuti acara Kalam, yaitu kuliah Alkitab malam. Tema yang sangat menarik akan kita ikuti sama-sama, tentang selamat berbahagia atau selamat bersukacita, dengan bacaan firman dari surat Filipi pasal 4 ayat 4. Ibu Bapak, Saudara-saudariku, ayo kita siapkan hati kita dengan sebuah nyanyian lagu. Ada lagu yang mengatakan, Tuhan, malam ini aku datang dan aku bersujud di hadapan-Mu. Aku mau membuka mata hatiku, bahkan membuka seluruh jiwaku, karena aku ingin menikmati firman-firman-Mu. Mari kita siapkan diri kita dengan nyanyian Aku Datang dan Ku Bersujud. Seiringi pakai musik gitar ini ya, Ibu Bapak, saudaraku. Mari kita nyanyi bersama-sama. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah kubuka dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku, kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Temukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bencanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan
pada malam hari ini datang kepadamu Tuhan, membawa bejana hati kami yang rindu untuk dipenuhi dengan firman-firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami punya semangat dan kekuatan untuk melangkah melanjutkan kehidupan karena kami mengenal firman-firman-Mu. Tuhan Yesus, malam hari ini hamba-Mu menyerahkan diri, boleh dipakai Tuhan menjadi alat pemberita firman-Mu. Biarlah Tuhan berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Malam ini juga hamba rindu berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berada di berbagai kota, yang tinggal di rumah kami masing-masing, yang saat ini membuka hati untuk belajar tentang firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau membukakan kepada kami kerinduan hati, menggali kebenaran firman-Mu, dan menemukan sukacita di dalam kehidupan kami, mendapatkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berfirmanlah untuk kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan doa permohonan kami, membuka kuliah Alkitab di malam ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini tema kalam kita adalah pilihan. Mau mengucapkan selamat berbahagia atau kita mengatakan selamat bersukacita. Nah, bacaan firman akan kita teliti sama-sama dari Filipi 4 ayat 4. Saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari rumah masing-masing ikut membaca bareng-bareng dengan saya ya. Yuk kita baca sama-sama begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Jadi kalau kepada kita diperhadapkan dua pilihan, selamat berbahagia atau selamat bersukacita, mana yang kita pilih? Ibu bapak, saudara-saudariku, saya mengawali dengan kisah ucapan selamat berbahagia. Kapan kita mengucapkan kata-kata selamat berbahagia? Bukankah ucapan selamat ini selalu kita dengar, bahkan kita ucapkan kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita yang baru mengalami hal-hal yang menggembirakan, bukan? Misalnya baru ulang tahun, baru saja dinyatakan lulus ujian, baru saja melaksanakan pernikahan, atau baru saja melahirkan bayinya, ataupun mengalami kenaikan pangkat, ataupun mengalami keberuntungan-keberuntungan lainnya. Coba, pernahkah kita bertanya, mengapa yang digunakan itu dalam ucapan ini adalah kata bahagia, selamat bahagia? Kenapa kita tidak menggunakan kata sukacita atau mengucapkan kata selamat bersukacita? Apa sih bedanya Pak Stefanus? Ibu bapak, saudara yang terkasih, ternyata kita sadari atau tidak, memang ada perbedaan arti, perbedaan makna. Kalau kata bahagia dalam bahasa Inggris digunakan kata happy, sedangkan kata sukacita dalam bahasa Inggris digunakan kata joy. Apa bedanya? Ini bedanya. Bahagia itu merupakan perasaan puas, perasaan nyaman karena faktor-faktor dari luar. Misalnya lulus ujian, mendapatkan promosi kenaikan jabatan, ataupun menemukan jodoh untuk menikah, itu pasti bikin bahagia. Ya. Tapi biasanya kata bahagia ini tidak
bertahan lama, ya. Hanya sesaat atau hanya sebentar. Sedangkan sebaliknya, kita lihat kata sukacita itu lebih bersifat menetap lebih lama, lebih panjang. Paling tidak sukacita itu bisa bertahan lebih lama lagi. Mengapa? Karena sukacita itu datangnya justru dari kepuasan batin seseorang, dari faktor di dalam diri sendiri, tidak tergantung dari faktor pihak luar, tidak tergantung faktor-faktor eksternal. Jadi seseorang tetap dapat bersukacita sekalipun saat itu dia sedang mengalami masalah, karena sukacita itu adanya di dalam hati. Nah, benar sekali. Ketika seseorang mengungkapkan pakai bahasa gambar, dia tulis begini. Ketika kita berpikir bahwa nasi sudah terlanjur menjadi bubur, mestinya sedih kan? Mestinya kehilangan kebahagiaan kan? Tapi anak Tuhan tetap bisa bersukacita. Gak masalah kalaupun nasi sudah menjadi bubur. Kenapa? Sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan bagiku. Ada cakwe, ada ayam suwir, ada seledri, ada kerupuk. Jadi walaupun bubur sekalipun tetap aku bisa menikmati. Itu bahasa gaulnya tentang sebuah sukacita. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, dalam penelitian konon orang-orang Kristen di berbagai tempat di dunia ini dikenal sebagai orang yang bersukacita. Meskipun hidup dalam kesulitan, tetap bersukacita. Meskipun hidup dalam penganiayaan, tetap bersukacita. Orang Kristen sungguh tetap bisa bersukacita. Mengapa? Atau pertanyaannya, dari mana sumber sukacitanya itu? Tentu jawabnya, sumber sukacita kita sebagai orang Kristen adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri adalah kabar sukacita itu bagi hidup kita, bukan? Ibu bapak, saudaraku, coba kita tanya deh kepada orang-orang Kristen. Kalau dalam hidup menjadi orang Kristen, hidupmu itu berat atau berkah? Coba kita sandingkan, kita bandingkan dua kata ini. Jadi orang Kristen ikut Tuhan Yesus itu berat atau berkah? Pasti ada orang mengatakan dengan jujur, Pak Pendeta, mengikut Tuhan Yesus itu berat. Ya, benar, tidak mudah. Mengikut Tuhan Yesus berat, penuh perjuangan. Tapi lihat, bedanya dengan berkat cuma pada satu huruf, yaitu huruf K. Orang Kristen mengatakan seberat-beratnya hidupku menjadi seorang Kristen, kalau ada huruf K ini dimasukkan, disisipkan, masuk ke tengah-tengah yang berat ini, maka yang berat menjadi berkat. Dan aku tahu siapakah sosok huruf K ini. Bukankah Kristus yang berjalan memikul salib? Dia sanggup menemani beratnya perjuangan hidupku. Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali kalau hari ini kita mendapatkan sebuah bacaan firman. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, siapa yang menulis surat ini? Dan dalam posisi seperti apa penulis surat ini? Maka kita akan membedah. Yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus. Sedang berada di manakah Rasul Paulus saat itu? Ternyata Rasul Paulus sedang ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, yaitu penjara di kota Filipi.
Justru pada saat Rasul Paulus di penjara, menanggung penderitaan, penganiayaan, siksaan yang berat, Rasul Paulus memilih menggunakan hari-hari di dalam penjara untuk menulis surat. Surat dikirim, ditujukan kepada orang-orang Kristen di kota Filipi, di mana Rasul Paulus sendiri sedang berada di balik terali penjara itu. Bahkan kata-katanya mengharukan sekali. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ibu bapak, saudara-saudariku, sesuatu yang luar biasa kita temukan dalam diri Rasul Paulus tentang bagaimana ia menjadi seorang hamba Tuhan. Biasanya orang itu bisa menghibur orang lain kalau dirinya sedang gembira, kalau dirinya sedang dalam keadaan sehat, kuat, bahagia. Dan yang dihibur adalah orang-orang yang menderita. Pasti bisa mengatakan, ayo bersukacitalah. Sekali lagi aku ngomong, kamu mesti bersukacita. Itu biasa. Tapi Rasul Paulus sungguh luar biasa. Sendirinya sedang di penjara, sendirinya sedang menanggung beban berat yang sangat sulit. Rasul Paulus dianiaya, disiksa, dijebloskan ke dalam penjara. Tapi malah menasihatkan dan memberikan sebuah penghiburan kepada orang-orang Kristen di kota Filipi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ibu bapak, saudaraku, kata yang tidak boleh kita lupakan adalah bersukacita di dalam Tuhan. Ini kata kunci yang luar biasa. Justru di dalam Tuhan kita punya kekuatan, kita punya energi, kita punya kemampuan dan daya tahan untuk tetap bisa bersukacita. Walaupun hidup ini berat, walaupun hidup ini bercucuran air mata. Tiba-tiba saya teringat bagaimana ketika ibu bapak, saudara-saudari dan saya dalam masa-masa 6,5 bulan terakhir ini harus hidup di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan di mana dunia kita penuh dengan virus COVID-19. Saudaraku, satu hal yang paling kita khawatirkan adalah apakah orang-orang Kristen pada saat harus menerima kenyataan dunia ini penuh dengan virus COVID-19, harus pakai masker kemana-mana, mesti cuci tangan bersih-bersih, mesti bawa hand sanitizer kemana-mana, mesti jaga jarak seorang dengan yang lain, tidak lagi bisa berdekatan, bersentuhan seperti dulu lagi. Lalu kehilangan sukacita dalam hidupnya. Ibu bapak, saudaraku, malam ini ada firman Tuhan yang disediakan buat saudara dan saya. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya sengaja memilih gambar animasi, gambar boneka yang sedang menari dan terus melonjak-lonjak penuh semangat, penuh energi. Saya mau mengatakan, seberat-beratnya hidup ini, ada firman Tuhan yang diberikan buat ibu bapak, saudara-saudari dan juga buat saya, untuk kita semua di kota manapun dan dalam situasi apapun. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa berarti terus menerus, nggak boleh berhenti dan tidak bisa dihentikan oleh apapun. Mengapa? Karena aku dipanggil bersukacita itu di dalam Tuhan. Tuhan itu sumber sukacita hidupku. Jadi
Rasul Paulus menegaskan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita memahami, ternyata sukacita itu erat kaitannya dengan mudahnya seseorang tersenyum atau tertawa. Bahkan bisa tertawa lepas lagi ya. Coba kita ingat-ingat, kapan terakhir kali kita masih bisa tersenyum? Kapan kita bisa tertawa terbahak-bahak? Saudaraku, penulis Amsal mengungkapkan hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Amsal 17 ayat 22. Coba firman Tuhan ini menegur dan menyapa kita. Hari-hari kemarin sampai malam ini, masihkah wajahku dipenuhi senyum? Masih mudahkah aku bisa tertawa? Atau terlalu banyak tetes air mata yang aku lewatkan tiap-tiap waktu? Atau terlalu banyak kemarahan, kejengkelan, kekecewaan yang aku ceritakan selama ini? Ibu bapak, saudaraku, kalau kita mendalami Alkitab kita, menarik sekali dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Lieber dari Loma Linda University, bagian Medical Center. Apa yang disimpulkan? Ternyata Dr. Lieber menuliskan tertawa itu bermanfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan tertawa itu mengurangi hormon-hormon stres yang berlebihan dalam tubuh. Ibu bapak, saudaraku, di tengah-tengah keadaan dunia seperti sekarang ini, bukankah sukacita, tersenyum, tertawa itu yang akan membuat kita umur panjang? Itu yang akan membuat kita sehat. Itu yang membuat kita memiliki daya kekebalan tubuh. Ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan, buatlah hari-hariku benar-benar bisa tersenyum, benar-benar bisa tertawa, benar-benar bisa menikmati sukacita darimu. Semua stres, tekanan-tekanan dalam hidup boleh aku singkirkan kalau aku memiliki kedekatan dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Ibu bapak, saudaraku, seorang hamba Tuhan membuat sebuah gambar yang keren. Gambarnya menceritakan buat kita seperti ini. We don't grow when things are easy. Kita gak pernah akan bertumbuh ketika segala sesuatu itu mudah. But we grow when we face challenges. Kita bertumbuh ketika kita menghadapi tantangan-tantangan. Coba kita perhatikan gambar ini. Yang diperhatikan bagian mana, Pak Stefanus? Lihatlah ini. Ibu bapak, saudaraku, tanaman kecil ini gak beda jauh dengan tanaman-tanaman yang lain di dunia ini. Sama seperti biji tanaman ketika ia ditanam di dalam tanah, maka semua tanaman akan berjuang. Bagaimana dia bisa berakar kuat, lalu dia bisa menembus permukaan tanah. Begitu juga dengan tanaman yang satu ini. Dia berjuang, bagaimana caranya aku bisa menembus permukaan tanah? Kok ternyata perjuanganku sulit ya. Untuk menembus keluar dari permukaan tanah, mengapa sangat sulit? Kita perhatikan di sini. Ternyata di sini ada sebuah batu besar. Apakah tanaman ini menyerah kalah? Tidak. Tanaman ini mencoba. Ini adalah tantangan-tantangan bagiku. Dia mencoba untuk terus menerobos naik ke atas, berjuang semaksimal mungkin. Akarnya tambah kuat lagi. Dia berusaha untuk mendobrak ke atas, tapi tetap gagal. Namun dengan kreatif, tanaman ini meliukkan batang tubuhnya ke samping. Terus dia menjulurkan batang tubuhnya ke samping. Dan akhirnya, puji Tuhan,
batang tubuh yang meliuk ke samping ini akhirnya bisa muncul ke permukaan tanah. Dan tanaman ini baru tahu, ternyata hidupku tidak seperti tanaman yang lain. Tanaman yang lain mau tumbuh ke permukaan tanah itu gampang banget, tapi aku ternyata dihadang batu besar. Nggak mungkin aku bisa menembus permukaan tanah kalau tetap di situ. Tanaman ini menjadi kreatif. Bahkan hasilnya bukan cuma batang tubuhnya yang meliuk, tapi pasti akar-akarnya nancep lebih dalam. Tanaman ini jauh lebih kokoh, tanaman ini jauh lebih kuat, tanaman ini berakar luar biasa. Tantangan, kesulitan, penderitaan tetap membuat bagaimana seseorang harus berani mengalami perjuangan dengan tetap bersukacita. Ibu bapak saudara yang terkasih, saya tertarik ketika Rasul Paulus juga menganjurkan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Tapi saya juga mengingat banget apa yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri dalam Galatia 5 ayat 22. Dikatakan sukacita itu adalah salah satu buah roh. Sukacita itu adalah salah satu buah roh. Jadi tidak ada alasan bagi kita orang Kristen untuk kehilangan sukacita. Enggak. Kita memang patut bersukacita karena kita mengenal Tuhan. Kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang begitu dekat dengan kehidupanku ini. Jadi kita boleh mengatakan menjadi orang Kristen, hidupku lebih dari sekedar berbahagia. Hidupku mesti berani mengatakan selamat bersukacita. Mana buktinya? Saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian. Cerita yang menarik, kesaksian tentang seorang anak perempuan namanya Putri diajak belanja oleh papahnya. Apa yang terjadi, saudaraku? Ceritanya menarik. Saat Putri berjalan menuju kasir, Putri melihat bahwa di sana ada seorang anak laki-laki seumuran dengan Putri sedang melihat-lihat mainan robot dan ayahnya mendampingi dia, sama seperti aku didampingi oleh ayahku. Tapi Putri memperhatikan dengan cermat. Kayaknya anak laki-laki itu dan bapaknya, dari penampilannya, mereka mungkin berasal dari kalangan keluarga dengan status sosial ekonomi yang di bawah ekonomi keluargaku. Dari pakaiannya, dari alas kaki yang digunakan, dari kesederhanaan yang tampak, betul, itu pasti anak laki-laki dan bapaknya itu dari keluarga menengah ke bawah. Putri dari tadi memperhatikan, ternyata anak laki-laki itu tampak sedang melonjak gembira sekali ketika menemukan dan melihat mainan robot terpajang di rak. Lalu Putri dari jauh melihat bahwa anak laki-laki itu sedang terlibat percakapan pembicaraan yang sangat serius dengan bapaknya. Tapi yang dilihat, Putri memperhatikan setelah ayah itu mencoba mengambil dompet, lalu membuka dompet, sang ayah hanya bisa menggelengkan kepala. Dan apa yang terjadi? Putri melihat bagaimana sesungguhnya aku digerakkan Tuhan untuk tidak boleh diam saja. Putri menyaksikan dengan seksama, merekam, melihat seluruh adegan tadi dalam hati dan pikirannya. Tiba-tiba yang menarik dilakukan. Putri meletakkan boneka yang tadi mau dibeli
bersama bapaknya, dikembalikan ke tempatnya. Lalu putri cepat-cepat mengambil robot mainan yang tadi dipilih oleh seorang anak laki-laki tadi. Dan apa yang dilakukan putri? Menarik sekali. Putri cepat-cepat ke kasir. Dia membayar mainan robot itu dan dia membisikkan sesuatu kata-kata kepada sang kasir. Tampaknya mainan robot itu segera dibungkus. Lalu kasir itu melakukan tugasnya. Mainan robot itu disimpan di bawah meja kasir. Apa yang terjadi? Ketika anak laki-laki itu ditemani bapaknya mau melewati meja kasir itu, ternyata kasir itu mengatakan begini, "Nah, selamat ya nak, kamu terpilih menerima hadiah ini loh nak." Anak laki-laki itu menerima bungkusan mainan. Dan apa yang terjadi? Begitu bungkus itu dibuka, anak laki-laki ini sungguh-sungguh sangat kaget. Dia mengatakan, "Ini barang yang sekian lamanya selama ini aku idam-idamkan, aku cari-cari, aku kepengen bisa beli." Tampak wajah yang gembira. Ketika dia membuka isi bungkusan tersebut, ini mainan robot yang tadi aku mau beli, tapi ayahku gak punya uang untuk membelinya. Apa yang terjadi, saudaraku? Luar biasa. Ayahnya putri mengatakan, "Sayang, alangkah mulianya hatimu nak." Itu kata-kata yang diucapkan oleh ayahnya putri. Dan apa jawab putri? Putri mengatakan dengan kata-kata yang bagus sekali. Putri mengungkapkan isi hatinya dengan terus terang. "Ayah, bukankah ibu menyuruh saya membeli sesuatu yang bisa membuatku bersukacita? Nah, aku baru saja melakukannya, ayah." Itu jawab putri. Luar biasa. Ternyata malam ini kita boleh melihat manusia terlahir untuk bahagia. Siapapun yang mendapatkan sukacita berhak mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku harus memilih untuk bersukacita." Ibu bapak, saudara yang terkasih, sungguh perhatikan kata-kata bagian ini. Manusia terlahir untuk bahagia. Siapapun yang mendapatkan sukacita berhak mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku harus memilih untuk bersukacita." Bapak Ibu saudara yang terkasih, malam ini firman Tuhan ini taruh di hati kita. Apapun yang sedang kita alami, mari kita baca sekali lagi sama-sama, kita ucapkan demikian. "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Filipi 4 ayat 4. Aku mau taruh di hatiku, sehingga aku bisa mengatakan, aku siap untuk sungguh-sungguh mengalami selamat bersukacita dalam diriku, maupun membuat sukacita itu mengalir buat siapapun. Maukah ibu bapak saudaraku, melalui kalam pada malam ini, kita tetap bersukacita apapun yang sedang kita alami. Di dalam Tuhan kita pasti tetap sanggup bersukacita. Mengapa? Sebuah lagu mengatakan, karena Tuhan itu sumber gembira. Nah, ibu bapak, saudaraku, sekarang saya membawa musik gitar ukulele ya. Ayo, kita nyanyikan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi, Gembira Hati. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuju
Tuhan, Engkau adalah sumber gembira bagi kehidupan kami. Sekalipun hari-hari hidup kami menghadapi kekecewaan, sekalipun pengalaman-pengalaman hidup kami membuat kami harus meneteskan air mata, tetapi bersama dengan-Mu Tuhan, di dalam Tuhan kami akan kuat, kami akan tetap bisa tersenyum, kami boleh mengalami sukacita sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hamba mendoakan apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan semua anak Tuhan yang mengikuti acara siaran ini, mari Tuhan, Engkau semangati kami, Engkau kuatkan kami, supaya kami tetap bersukacita, supaya kami sungguh mengalami hari-hari bersama dengan Tuhan, sehingga kami bisa tersenyum, kami tetap bisa tertawa. Bahkan Tuhan memberi kepada kami daya tahan tubuh yang baik. Kami boleh dikaruniai berkat kesehatan. Tuhan beri umur panjang untuk kami melanjutkan kehidupan bersama dengan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Malam ini siapapun kami yang mengikuti acara Kalam, biarlah menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat kembali. Kami kuat karena Tuhan. Kami sanggup melangkah karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doakan semua anak-Mu di malam hari ini diberkati Tuhan dengan berkat sukacita menjadi anak Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.